Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat siang sedulur kemenak, pemirsa podcast Majeng Serasi yang berbahagia. Pada kali ini podcast bertema tentang rukun sholat. Sebelumnya kami perkenalkan, saya sebagai host Suwaibatul Umami, penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bertugas di KUA Kecamatan Pringapus, dan narasumber pada kali ini beliau Ibu Suprihatin, penyuluh Kementerian Agama Kabupaten Semarang, bertugas di KUA Kecamatan Bancak. Marilah sedulur kemenak podcast Majeng Serasi, kita mendengarkan paparan tentang rukun sholat dari narasumber kita. Kami persilakan. Terima kasih Mbak Mami. Kita kali ini akan membicarakan rukun sholat. Rukun sholat. Sebelum kami sebutkan rukun sholat itu apa saja, baiklah saya sampaikan sedikit tentang definisinya dulu. Bahwasanya rukun sholat itu adalah hal-hal esensial yang harus kita lakukan waktu kita melakukan ibadah sholat, yang mana hal-hal esensial ini kalau kita tinggalkan baik sengaja ataupun tidak sengaja akan menyebabkan sholat kita tidak sah. Jadi nanti yang menjadi rukun ini harus semuanya fit kita lakukan, Mbak Mami. Sedulur kemenak, itu definisi tentang rukun sholat. Jadi kita belum mendengarkan ada berapa rukun sholat, seperti apa yang harus dilakukan, dan bagaimana agar sholat kita syah ini menurut fikih kita menurut pandangan fikih ya. Nanti kita dengarkan lagi tentang ada berapa rukun sholat dan bagaimana yang harus dilaksanakan. Monggo. Pada kajian kita siang hari ini Mbak Mami, kita memakai kurikulum kitab yaitu Mabadiul Fiqih. Jadi di dalam Mabadiul Fiqih itu rukun sholat niku sebutannya macam-macam sih sebetulnya. Ada yang menyebut rukun sholat itu 13, ada yang menyebutnya 14, ada yang menyebutnya 17. Mengapa jumlahnya bisa berbeda? Padahal sama. Fikih sumbernya juga sama. Sebetulnya itu sama, hanya letak penyebutannya. Kalau yang 13 itu tumak ninah itu melekat pada gerakannya. Kalau yang 14 itu tumak ninah, rukun tumak ninah itu menduduki satu nomor. Sementara kalau yang 17 itu tumak ninahnya sendiri-sendiri. Misalnya ruku tumak ninah menduduki angka sendiri, i'tidal tumak ninah menduduki angka sendiri. Mbak Mami pengen yang kita kupas yang berapa nomor ini? Kayaknya yang tengah, Bu. Yang tengah yang 14. Nanti dijelaskan pada sedulur kemenak yang 14 dulu, kenapa 14. Yang 13, kenapa yang 17. Nanti kalau sudah dikupas kita mendengarkan, mungkin insya Allah akan tahu. Karena memang baik-baiknya perkara itu adalah yang tengah-tengah, tengah-tengah. Tidak di 13, tidak di 17, tapi kita membahas yang 14. Sesuai dengan mabadi gitu. Rukun sholat itu ada 14. 14 itu nomor 1 niat, terus berdiri jika mampu. Ketiganya adalah takbiratul ihram. Keempat adalah membaca Fatihah. Kelima adalah ruku. Keenam i'tidal. Ketujuh sujud. Kedelapan duduk di antara dua sujud. Kesembilan adalah duduk tahiyat akhir. Nomor 10 membaca tasahud pada waktu duduk tahiyat akhir. 11 membaca sholawat atas Nabi
pada waktu duduk tahiyat akhir 12 salam, 12-nya tumakninah di dalam semua gerakan, ke-13-nya adalah salam, ke-14-nya adalah tertib. Itu kalau kita memakai 14. Sedangkan rukun sholat sendiri itu yang 14 niku ada golongan-golongannya kan Mbak Mami. Ada golongannya. Pemirsa Majeng Serasi, podcast Majeng Serasi pasti semakin ingin tahu. Maksudnya rukun ada golongannya itu seperti apa yang dimaksudkan? Iya, golongan. Jadi rukun sholat yang 14 itu cara pelaksanaannya menurut golongan-golongannya. Yang kita tahu ada berapa Mbak Mam golongannya? Kalau golongan biasanya kalau saya tahu itu fil qaul, fil amal, fil qalbi. Ada golongan rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Jadi 14 macam niku wau terbagi menjadi 3 golongan besar nggih punika rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Mungkin perlu saya perjelas Bu Bre, untuk sedulur kemenak atau siapapun fil qalbi niku hati. Fil qauli rukun qauli niku rukun yang kita kerjakan dengan hati. Fil qalbi rukun qalbi niku rukun yang kita kerjakan dengan hati. Rukun sholat yang pengerjaannya itu ada di dalam hati. Di dalam rukun qalbi itu anggotanya hanya satu, yaitu niat. Jadi niat itu tempatnya harus betul-betul di dalam hati. Adapun sebelum kita takbiratul ihram mengucapkan usolli fardhus subhi rakaataini mustaqbilal qiblati ila akhirih, itu adalah sifatnya sunnah, supaya kalau lesan kita melafalkan niat itu hati kita lebih mudah untuk menempati, untuk melaksanakan. Sedangkan tempatnya niat sendiri adalah di dalam hati, dilaksanakan bareng ketika kita mengucapkan takbiratul ihram. Jadi mulutnya mengucapkan Allahu Akbar, itu hati kita berbicara untuk niat atas sholat yang kita lakukan. Itu rukun qalbi. Lah kalau misalnya hatinya tidak ngerentekin niat gimana? Ternyata niatnya hanya sekedar membaca usolli saja yang di depan, usolli fardhus subhi ila akhirih, sementara waktu takbiratul ihram Allahu Akbar hatinya tidak meniatkan atas sholat yang kita lakukan, berarti itu rukunnya belum cukup. Berarti rukunnya masih kurang. Berarti belum niat. Kalau rukunnya kurang, berarti sholat kita tidak cukup rukun. Rukun bisa dikatakan tidak sah. Ini harus hati-hati banget nih ini masalahnya. Karena yang esensial tadi yang dibilang rukun tuh harus dikerjakan. Selanjutnya Bu Bre, untuk takbiratul ihram kita banyak melihat ketika orang itu melakukan takbiratul ihram itu tangannya ada yang posisi di atas, di tengah, ngapunten nggih, ada berbagai macam gerakan ketika takbiratul ihram. Itu kaitannya dengan rukun pripun? Kalau takbiratul ihram itu Mbak Mami sebetulnya yang menjadi rukun sholatnya adalah bacaannya. Jadi takbirnya Allahu Akbar. Tentang gerakan tangannya itu adalah sunnah. Bahwasanya gerakan tangan itu menguatkan. Kalau kita takbiratul ihram itu kan mengangkat begini ya. Itu adalah bentuk kita berserah diri kepada Allah, angkat tangan. Seperti misalnya kawan-kawan yang sedulur-sedulur ada yang bermasalah, misalnya harus berhadapan dengan polisi dan lain sebagainya, angkat biasanya tangan. menyerah. Angkat tangan angkat itu tangan. adalah simbol menyerah. Jadi ketika kita takbiratul ihram itu yang menjadi wajib itu adalah ucapannya. Itu termasuk takbiratul ihram. Takbir itu rukunnya rukun qauli. Yang berada di rukun qauli itu
bukan hanya takbiratul ihram Mbak Mami. Ada 1 takbiratul ihram, 2 bacaan Fatihah. Sebelum panjang lebar, Bu Pri. Iya. Bacaan Fatihah rukun fil qaul. Itu kan harus bervolume karena harus diucapkan. Itu seperti apa gambarannya ketika kita berjamaah? Fatihah itu adalah rukun fil qaul, itu seperti apa baiknya ketika kita mengucapkan Fatihah? Standar dari bacaan Fatihah sendiri adalah si qori, orang yang sholat ini yang membaca itu mendengar atas bacaannya sendiri. Jadi memang harus dilafadzkan, harus Bismillahirrahmanirrahim. Sekiranya kita sendiri mendengar atas bacaan kita. Tapi kalau ternyata kita itu nuwun sewu sudah pendengarannya kurang dan kita sholat berjamaah, itu nanti kalau kita memaksakan diri untuk kita mendengar bacaan kita bisa mengganggu yang lain, ya Allah Maha Tahu. Yang terpenting adalah memang Al-Fatihah ini dilafadzkan. Paling tidak mulutnya bergerak mengucapkan, sehingga ada tasdidnya, ada kol-kolahnya dan lain sebagainya, itu terbaca dengan baik. Kalau idealnya memang harus si pembaca ini mendengar atas bacaannya sendiri, kudu klesik-klesik. Setelah niat fil qaul, kemudian berdiri jika mampu. Kalau berdiri itu rukunnya rukun fi'li, rukun yang sebangsa pekerjaan. Tapi ada katakan jika mampu. Maka ketika tidak bisa berdiri, tidak mampu, ya dengan duduk. Nek tidak bisa dengan duduk, dengan tidur miring, menghadap kiblat. Kalau tidak bisa seperti itu, ya dengan tidur yang bagaimana dia bisa terlentang dan yang bagaimana dia mampu, sampai boleh dengan isyarat, sholat dengan hatinya. Jadi yang rukun qauli tadi dereng lengkap nggih. Yang rukun qauli itu 1 adalah takbir, yang kedua adalah membaca Fatihah, yang ketiga adalah membaca tasyahud pada waktu tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah ila akhirih, ila asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu bacaan tasyahud. Lajeng ada lagi yang rukun qauli, itu adalah membaca sholawat atas Nabi pada waktu duduk tasyahud akhir. Selanjutnya yang termasuk rukun qauli adalah membaca salam yang pertama. Berarti ada beberapa yang harus diucapkan, harus betul-betul mulutnya itu membuka. Masa orang sholat, ya saya kan ngomong anak-anak kecil ya. Ngomong anak-anak kecil, yang namanya anak kecil ya mereka memang belum balik sih. Sholat gitu ya jalan terus takbiratul ihram ya mulutnya mingkem, selama Fatihah ya mulutnya mingkem, tiba-tiba sudah rukuk. Lah itu tadi bacaan Fatihahnya gimana? Kan Fatihah harus dilafalkan. Karena ini mungkin sedulur kemenak dan pemirsa podcast Majeng Serasi, Bubre, untuk takbiratul ihram mungkin kebanyakan orang taunya ya tangan yang mengangkat niku, tapi bacaan takbiratul ihramnya Allahu Akbar kadang masih ada yang dibatin, ada yang diem tapi tangannya bergerak. Nah, ini adalah ilmu kita. Kita bisa tahu bahwasanya takbiratul ihram adalah rukun fil lisan atau fil qaul yang harus diucapkan. Kalau rukun qalbi ya harus betul-betul di hati, niat. Yang rukun qauli yang betul-betul kita ucapkan, sisanya adalah rukun fi'li yang kita kerjakan, seperti berdiri, rukuk, itu harus tumak-ninah. Ukuran tumak-ninah sendiri apa? Tumak-ninah adalah berhenti sebentar. Sekira membaca subhanallah. I'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu adalah rukun
fi'li. Sementara bacaannya sendiri seperti kalau kita ruko, kita membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu adalah sebuah sunnah. Ketika kita duduk di antara dua sujud, kita membaca rabbighfirli warhamni ila akhiri, itu adalah juga bentuk sunnah. Berarti sudah ada 3 diterangkan sedanten nggih sama Bu Pre. Jadi sedulur Kemenak, perlu saya ulang lagi, ketika kita melakukan rukun yang pada golongannya adalah fi'li, itu harus berdurasi tumak-ninah. Durasinya seperti kita mengucap subhanallah. Dan tadi Bu Pre ngendikan tentang rukun fil qaul yang paling terakhir itu adalah salam yang pertama. Berarti kita bisa tahu bahwa ketika salam yang kedua itu masuk ke sunnah. Dan tengoknya itu juga sunnah. Berarti bisa kita ambil kesimpulan pada podcast kali ini, mungkin rukun sholat dalam mabadi fikih ada 14. Dan digolongkan tiga golongan. Rukun fil qalbi yaitu niat, rukun qauli yaitu takbiratul ihram, membaca Fatihah, tasyahud, sholawat Nabi pada duduk tahiyat akhir, dan salam. Yang selainnya adalah rukun fi'li yang durasinya tumak-ninahnya adalah sekira kita mengucapkan subhanallah. Jadi sebenarnya kalau sholat itu bisa durasi cepat, kalau hanya melakukan rukunnya saja bisa durasi cepat. Tapi kalau kita ingin lebih khusyuk, mungkin kita menata hati dari awal. Tentang kecepatan di dalam sholat, orang suka terbalik-balik, Mbak Mami. Kalau jadi imam biasanya saya itu kalau jadi imam sholatnya justru lama. Kalau sendiri itu kok cepat. Niku sebetulnya terbalik. Kalau kita mau sholatnya lama itu sholat sendiri. Kalau jadi imam itu sholatnya yang ringan, yang cepat, karena makmum itu juga ada yang banyak kepentingan, ada yang mungkin menahan sakit, ada yang mungkin ada yang mau ini itu, tapi kita itu loh kebanyakan itu terbalik. Nek jadi imam malah kita pilih suratnya yang panjang. Kalau kita sholat sendirian munfaridan, justru kita pilihnya yang pendek. Qul huwallahu ahad misalnya. Niku hal-hal yang mulai sekarang harus kita perbaiki. Perbaikan dari dalam, istilahnya. Dari diri sendiri dulu. Begitu sedulur Kemenak, pemirsa podcast Majeng Serasi, telah kita dengarkan pemaparan tentang rukun sholat dan bagaimana kita menjalankan rukun itu, karena itu adalah hal yang esensial dan penting. Apabila rukun itu tidak dikerjakan, maka bisa jadi tidak cukup rukun, atau dingentikake tadi bisa tidak sah sholatnya. Yang tadi dingentikake Bu Pre tentang rukun sholat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sedulur Kemenak, pemirsa podcast Majeng Serasi, dari kami cukupkan sekian. Apabila ada kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf. Terima kasih Bu Pre. Sama-sama. Kami akhiri. Hadanallahu wa iyyakum wa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.